Halo Sobat Kabuzen, pada video sebelumnya kita telah membahas berbagai resiko penyakit yang umum diderita oleh usia lanjut. Kali ini kita akan membahas tentang stroke yang dapat mengancam setiap saat. Stroke adalah kondisi medis yang terjadi ketika suplai darah ke otak terganggu atau terputus, biasanya karena adanya sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Ini dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak karena kekurangan oksigen dan nutrisi yang penting. Ada dua jenis stroke yang umum, yaitu stroke iskemik. Ini adalah jenis stroke paling umum, terjadi ketika pembuluh darah yang memasok darah ke otak tersumbat oleh bekuan darah atau plak yang menyumbat pembuluh darah. Ini menghentikan aliran darah ke area otak tertentu, menyebabkan kerusakan sel-sel otak di daerah tersebut. Stroke hemoragik. Jenis ini terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah, menyebabkan perdarahan di dalam atau di sekitar otak. Ini dapat disebabkan oleh tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, malformasi arteriovena (AVM) atau pelebaran pembuluh darah yang disebut aneurisma. Gejala stroke dapat bervariasi, tergantung pada area otak yang terkena dan sejauh mana kerusakan otak tersebut. Gejala-gejala stroke seringkali muncul secara mendadak dan tiba-tiba. Beberapa gejala umum yang mungkin muncul jika seseorang mengalami stroke adalah kesulitan berbicara atau memahami ucapan orang lain. Seseorang mungkin mengalami kesulitan berbicara dengan jelas, mengucapkan kata-kata yang salah, atau tidak bisa memahami apa yang dikatakan orang lain. Kesulitan dalam berjalan, kehilangan keseimbangan atau merasa pusing. Pada stroke, seseorang mungkin merasa lemah pada salah satu sisi tubuhnya, mengalami kesulitan berjalan, atau kehilangan keseimbangan. Mereka juga dapat merasa pusing atau mual, paralisis atau kelemahan mendadak pada wajah, lengan atau kaki. Biasanya kelemahan atau kelumpuhan terjadi secara tiba-tiba pada salah satu sisi tubuh. Misalnya, seseorang mungkin mengalami kelumpuhan pada satu sisi wajah, tidak bisa menggerakkan satu lengan, atau kesulitan berjalan pada satu kaki, kesulitan melihat dengan satu atau kedua mata. Penglihatan dapat terganggu, seperti penglihatan kabur, penglihatan ganda, atau kehilangan penglihatan pada salah satu atau kedua mata. Kesulitan memahami, memproses, atau mengingat informasi. Seseorang mungkin mengalami kesulitan memahami apa yang dibicarakan orang lain, mengingat informasi, atau mengikuti instruksi sederhana. Sakit kepala hebat yang tidak biasa dan mendadak. Stroke dapat disertai dengan sakit kepala yang hebat dan tiba-tiba yang bisa disertai dengan muntah atau perubahan kesadaran. Kejang. Beberapa orang mengalami kejang setelah stroke. Penting untuk diingat bahwa gejala stroke dapat berbeda-beda pada setiap individu tergantung pada area otak yang terkena. Jika Anda atau seseorang mengalami gejala-gejala yang mencurigakan stroke, segera hubungi layanan darurat atau pergi ke unit gawat darurat terdekat. Ingatlah bahwa waktu sangat penting dalam mengobati stroke, dan tindakan medis segera dapat membantu meminimalkan kerusakan otak dan meningkatkan peluang pemulihan. Apa saja faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami stroke? Ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami stroke. Beberapa faktor risiko tersebut meliputi tekanan darah tinggi, hipertensi. Tekanan darah tinggi adalah faktor risiko terbesar untuk stroke. Tekanan darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko terjadinya sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Merokok. Merokok atau paparan asap rokok meningkatkan risiko stroke. Zat-zat kimia dalam rokok dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan pembentukan bekuan darah. Diabetes. Penderita diabetes memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami stroke. Tingginya kadar gula darah dalam jangka waktu yang lama dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko pembentukan bekuan darah. Kolesterol tinggi. Kadar kolesterol yang tinggi, terutama kolesterol LDL, kolesterol jahat, dapat menyebabkan penumpukan plak di dalam arteri. Plak ini dapat menyumbat pembuluh darah dan meningkatkan risiko stroke. Obesitas dan kelebihan berat badan. Kegemukan dan obesitas dapat meningkatkan risiko stroke. Obesitas seringkali terkait dengan faktor risiko lain, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Gaya hidup tidak sehat. Gaya hidup tidak sehat seperti pola makan yang tinggi lemak, jenuh, dan garam, kurangnya aktivitas fisik,
dan konsumsi alkohol yang berlebihan dapat meningkatkan risiko stroke. Riwayat keluarga. Jika ada anggota keluarga dekat seperti orang tua atau saudara kandung yang pernah mengalami stroke, maka risiko Anda juga dapat meningkat. Usia. Risiko stroke meningkat seiring bertambahnya usia. Semakin tua seseorang, semakin tinggi risiko stroke. Jenis kelamin. Pria memiliki risiko stroke yang sedikit lebih tinggi daripada wanita. Namun risiko stroke pada wanita meningkat selama kehamilan dan setelah menopause. Riwayat penyakit jantung. Jika Anda memiliki riwayat penyakit jantung seperti penyakit arteri koroner atau gagal jantung, maka risiko stroke juga dapat meningkat. Penting untuk menyadari faktor risiko ini dan mengadopsi gaya hidup sehat serta menjalani pemeriksaan kesehatan secara teratur untuk mengurangi risiko stroke. Jika Anda memiliki faktor risiko yang signifikan, berkonsultasilah dengan dokter untuk perencanaan dan tindakan pencegahan yang sesuai. Jika seseorang mengalami gejala-gejala stroke, penting untuk segera mengambil langkah-langkah berikut. Panggil nomor darurat. Segera hubungi layanan darurat atau nomor telepon darurat negara Anda, misalnya 911 di Amerika Serikat, untuk memanggil bantuan medis segera. Jelaskan bahwa Anda atau seseorang yang Anda temui mengalami gejala-gejala yang mencurigakan stroke. Jangan biarkan orang tersebut sendirian. Pastikan orang yang mengalami gejala-gejala stroke tetap dalam pengawasan dan jangan biarkan mereka sendirian. Jika mereka pingsan atau kehilangan kesadaran, pastikan mereka berada dalam posisi pemulihan yang stabil. Catat waktu munculnya gejala. Catat waktu ketika gejala-gejala stroke pertama kali muncul. Informasi ini penting karena dapat membantu tim medis dalam menentukan jenis pengobatan yang tepat. Jangan memberikan makanan atau minuman. Jangan memberikan makanan atau minuman kepada orang yang mengalami gejala-gejala stroke. Mereka mungkin kesulitan menelan atau dapat terjadi tersedak. Bantu dengan kenyamanan dan dukungan. Berikan dukungan emosional kepada orang yang mengalami stroke. Pastikan mereka merasa tenang dan nyaman sebelum bantuan medis tiba. Catat gejala-gejala yang terjadi. Perhatikan dan catat gejala-gejala yang muncul. Informasikan kepada tim medis ketika mereka tiba, karena hal ini dapat membantu dalam penilaian dan diagnosis. Ingatlah bahwa waktu sangat penting dalam mengobati stroke. Pengobatan segera dapat membantu meminimalkan kerusakan otak dan meningkatkan peluang pemulihan. Tim medis akan melakukan evaluasi dan mungkin melakukan tes diagnostik seperti pemindaian CT atau MRI untuk memastikan diagnosis stroke dan menentukan jenis stroke yang terjadi. Mereka akan menentukan pengobatan yang sesuai berdasarkan jenis stroke dan kondisi individu. Jangan mencoba mengatasi stroke sendiri atau menunggu gejala-gejala membaik. Panggil bantuan medis segera dan ikuti petunjuk dari tim medis yang datang. Apa yang harus dilakukan jika seseorang tersedak saat mengalami gejala-gejala stroke? Jika seseorang mengalami tersedak saat mengalami gejala-gejala stroke, langkah-langkah berikut dapat diambil. Tetap tenang. Jaga ketenangan Anda dan bantu orang yang tersedak untuk tetap tenang. Tersedak dapat menyebabkan kepanikan, tetapi menjaga ketenangan dapat membantu mengatasi situasi dengan lebih baik. Biarkan mereka batuk. Batuk adalah respons alami tubuh untuk membersihkan jalan napas. Biarkan orang tersebut batuk dengan kuat untuk mencoba mengeluarkan benda yang menyebabkan tersedak. Jangan memukul punggung. Jika orang tersebut masih batuk dengan kuat, jangan memukul punggung mereka. Pukulan pada punggung dapat menyebabkan benda yang menyebabkan tersedak semakin terjepit di tenggorokan. Berikan bantuan jika perlu. Jika orang tersebut tidak dapat batuk atau tidak dapat bernapas dengan normal, Anda mungkin perlu memberikan bantuan. Berikut adalah langkah-langkah pertolongan pertama untuk tersedak. Berdiri di belakang orang tersebut dan bungkukkan diri sedikit. Letakkan satu tangan Anda di antara tulang rusuk dan perut bagian atas orang tersebut. Peraki kaki pada pimbusti squat. Pegang tangan Anda dengan tangan lainnya dan berikan tekanan menekan ke dalam dan ke atas. Dengan gerakan yang cepat dan tegas, lakukan gerakan ini beberapa kali hingga benda yang menyebabkan tersedak terlepas atau orang tersebut dapat bernapas dengan normal. Panggil bantuan medis jika upaya pertolongan pertama tidak berhasil atau situasinya memburuk. Segera panggil layanan darurat
atau nomor telepon darurat negara Anda untuk mendapatkan bantuan medis segera. Penting untuk diingat bahwa tersedak saat mengalami gejala-gejala stroke dapat mengindikasikan adanya gangguan fungsi menelan yang serius. Stroke dapat mempengaruhi otot-otot yang terlibat dalam menelan, sehingga meningkatkan risiko tersedak. Setelah situasi tersedak teratasi, pastikan untuk mendapatkan perawatan medis segera untuk mengevaluasi dan mengobati kondisi stroke yang mendasarinya. Jika Anda tidak terlatih dalam memberikan pertolongan pertama, untuk tersedak atau merasa tidak yakin, segera hubungi atau minta bantuan dari seseorang yang memiliki keterampilan dalam penanganan keadaan darurat atau pertolongan pertama.